Carl Jung itu filosof psikolog. Dia membagi manusia otentik, manusia itu jadi dua, satu otentik, satu tidak. Yang otentik namanya self, yang tidak otentik namanya persona. Self itu diri kita apa adanya. Kalau persona itu topeng-topeng kita. Jadi kita banyak sekali pakai topeng. Ketemu Mas Ikhwan gini saya kelihatan kalem, kayaknya kayak filosof kayak itu mungkin topeng. Aslinya saya yang di rumah, versi saya yang nggak ada siapa-siapa di rumah sendirian itu asli. Begitu ketemu di sini beda sudah. Kayaknya kayak kusuk, kayak tawadhu. Mungkin kalian juga gitu ya, ketika ketemu temennya topengnya dipakai. Itu namanya persona. Kalau nggak terlalu lama sih nggak apa-apa. Kalau terlalu lama, membuat kita kemudian lupa dengan self. Terlalu lama acting jadi orang yang seperti apa, padahal kita tidak begitu. Pada akhirnya kita lupa sejatinya diri kita. Terus kita rasanya kosong, rasanya terasing, rasanya hampa. Kok gini ya rasanya nggak enak, padahal sukses loh, padahal disukai banyak orang loh, padahal dipuji banyak orang loh. Jangan-jangan kita kemarin hanya bermain persona. Ini jadi otentik itu self, bukan persona. Kemudian tadi saya sebut, ingat ya, ada namanya Erich Fromm. Ini tokoh yang punya filsafat yang bagus sekali tentang cinta. Tapi dia menyebut begini, manusia otentik itu manusia yang becoming. Sementara manusia yang tidak otentik itu manusia yang being. Ini beda lagi ya. Ini pandangannya beda. Biar teman-teman tahu semesta problem otentisitas itu. Karena kan sekarang kebersamaan kita ini diberi judul Santren Delik Otentik. Otentik versi Erich Fromm adalah becoming. Jadi manusia yang senantiasa berubah, berkembang. Jadi lebih baik itu berarti kita otentik. Kenapa begitu? Sering saya jelaskan, karena manusia itu paket potensi. Yang ada dalam diri kita itu potensi banyak hal yang luar biasa yang menunggu untuk dikeluarkan, untuk diaktualkan. Istimewanya manusia itu tidak seperti hewan-hewan, binatang. Itu kan dia paket jadi. Kuda itu lahir, tunggu tidak lama dia sudah bisa jadi kuda yang versi kuda utuh. Bisa lari, bisa macam-macam seperti kuda. Tapi kalau manusia tidak bisa. Manusia itu dibiarkan saja, dia tidak akan jadi apa-apa. Manusia itu kalau tidak diajari apapun, dia tidak akan jadi apapun. Nah, itu istimewanya manusia. Maka manusia otentik itu dia yang senantiasa belajar dan mengaktualkan potensinya. Kalian ingin apa itu bisa. Manusia itu bisa apa saja. Kalian mungkin heran ya. Zaman dulu orang kok hebat-hebat banget ya. Ya karena sebenarnya kalau mau ya bisa. Kalau dalam kisahnya para ulama itu saya ingat tadi misalnya Imam Ghazali itu beliau meninggal usia sekitar 50 tahun. Ada yang bilang 51. Tapi menulis kitab judulnya sekitar 250 judul kitab. Itu kalau dikuruskan usia beliau berarti 1 tahun 5 gitu. 1 tahun nulis. Itu kalau sejak umur 1 tahun nulis kitab loh ya. Kok bisa ya Pak orang seproduktif itu bisa wong dia mau dan menggembleng dirinya. Ada yang lebih hebat lagi namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu beliau usianya sekitar 60-an tahun meninggal tapi menulis sejumlah 600 judul kitab. Jangan dikira kitab itu ya tipis-tipis, kitab ada yang tebal-tebal, ada yang berjilid-jilid satu judul. Satu orang nulis 600 judul kitab. Kok bisa? Bisa kalau mau.
Kalian itu sebenarnya hebat, potensimu luar biasa, tapi nanti aktual atau tidak tergantung persepsimu dan tergantung upayamu. Saya bisa mungkin Pak, insya Allah kalau saya mau tekun belajar bisa. Makanya kadang kita kaget ya, ini anak usia sekian tahun, wis hafal Quran itu. Ternyata ya bisa juga. Nah, ini jadi kata Erich Fromm, otentik itu orang yang becoming. Dia menjadi sesuatu yang ini sifatnya berkembang terus. Jadi lebih baik jadi bukan orang yang being. Orang yang being itu yang mandek, statis. Jadi dia bisa berubah ketika menemukan yang lebih baik ya berubah. Ketika bisa lebih baik ya berubah. Ini namanya becoming. Bukan orang yang Pak selama ini begini ya harus begini berarti Pak. Ini being.